Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Beberapa waktu yang lalu sudah ada ketentuan terkait penataan ruang kawasan kebayoran baru. Namun seiring dengan terbitnya rencana detail Pak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana penataan ruang kawasan tersebut. Mengingat kawasan tersebut mempunyai karakter yang khusus dengan begitu besarnya proporsi kawasan pemugaran Pak. Untuk detailnya, mohon izin Bapak, mohon berkenan Bapak dari PSUD Pak sebagai penyusun ingin menyampaikan secara lebih lengkap. Silakan Bu Dedi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang dan Bapak Ibu semuanya. Baik, ini adalah revisi penataan ruang kawasan kebayoran baru. Sebetulnya ada dua hal. Pertama adalah subzona hunian, bagaimana dengan adanya RDTR dan juga banyaknya tekanan dari pembangunan sekitar kebayoran baru, itu bagaimana kita mempertahankan karakternya, mengingat bahwa kebayoran baru boleh dikatakan hanya satu dari 3 kawasan yang masih bisa dipertahankan di Jakarta gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya rencana-rencana pembangunan baik busway, kemudian MRT dan BRT. Jadi landasan dari revisi PRK ini adalah karena ada desakan perubahan fungsi bangunan, kemudian akibatnya adanya kemacetan, kemudian karakter hijaunya juga hilang. Yang kedua adalah bahwa adanya jalur MRT dan BRT yang berada di tengah, jadi bukan di tepi dari kawasan pemugaran, itu tentunya akan mengubah karakter kawasan kebayoran baru. Kemudian adanya diberlakukan RDTR PZ, maka diperlukan ada satu kader kegiatan yang bersifat general. Beberapa kondisi bahwa peraturan yang bersifat general untuk seluruh kota ternyata kurang tepat diterapkan dalam kawasan pemugaran karena malah bisa merubah karakternya atau menghilangkan karakternya. Ini kawasan baru, kawasan kebayoran baru sudah ditetapkan tahun 75 dan signifikansinya sudah cukup besar karena dia kota satelit pertama, kawasan hijau dan sebagainya. Kemudian ini kira-kira pada awalnya seperti ini, jadi bangunan tipe villa, kemudian dengan garis sempadan depan dan samping yang relatif cukup besar. Menjadi khas dari kebayoran baru adalah dia neighborhoodnya sangat baik begitu, kemudian dengan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau yang sangat baik. Jadi sebetulnya kebayoran baru itu didesain di antara 2 sungai dan punya ruang terbuka hijau yang sangat besar yang tujuannya adalah untuk tempat parkir air apabila banjir begitu. Nah, pada perkembangan berikutnya kita lihat adanya RTH juga masih tetap aja, Fasum Fasos ini adalah neighborhood yang boleh dikatakan ideal untuk kawasan kebayoran baru. Nah, kemudian kita lihat kondisi existing September 2014 terhadap peruntukan, jadi perubahan fungsi lahan relatif cukup banyak gitu. Jadi yang pada beberapa area misalnya Senopati yang peruntukannya perumahan itu mungkin 49% itu sudah berubah menjadi non hunian. Demikian komersial juga itu pada rata-rata bisnis ya. Komersial Iya, Pak, Pak. restoran gitu Pak, restoran. Iya, iya. Salon gitu ya. Kami menghitungnya September 2014 kemarin yang bukan hunian begitu Pak. Ini kira-kira perubahan yang ada gitu. Masuk Gunawarman ya Bu ya? Iya Yang Pak, sih, Gunawan kalau- termasuk Pak. Jadi sudah 63%. Walter Cloning City paling besar itu sampai 86% lagi. Nanti terkait dengan BRT yang akan melalui area yang memang sudah relatif besar gitu Pak. Baik, kemudian kami mencoba mencari Pak. Jadi selama ini dicoba dengan berbagai cara untuk bagaimana mempertahankan karakter Pak. Pertama, mempertahankan karakter dari bangunannya. Yang kedua adalah dari damijanya atau ruang publik di antara bangunan. Di sini kita menemukan bahwa kawasan kebayoran baru itu identik dengan kawasan yang penuh dengan pohon. Jadi streetscape-nya itu boleh dikatakan penuh dengan pohon gitu. Nah, kemudian untuk peraturan bangunannya sendiri
merupakan tugas dari P2B di sini TPAK untuk mengendalikan bentuk-bentuk bangunan baru itu harus sesuai dengan karakter yang ada gitu. Jadi di sini kami mencoba untuk melihat bahwa kajian ini untuk mempertahankan karakter asli, tapi namun demikian juga harus dinamis karena mau tidak mau dia adalah kawasan yang ekonominya tekanannya tinggi begitu. Kemudian mencoba untuk meningkatkan ruang terbuka hijau baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ada rencana BRT dan MRT itu bagaimana untuk menata ulang kawasan. Kita coba lihat peraturan atau penataan ruang kawasan tahun 2005 dan yang sekarang gitu. Intinya sudah ada dulu SK Gubernur 135/2007 yang akan direvisi 2014. Kemudian ada juga peraturan payungnya adalah RDTR 2014. Jadi kita mengikuti RDTR 2014, tetapi ada beberapa hal yang kita coba untuk mengamankan. Jadi ada misalnya tabel pengecualian atau kekhususan yang berlaku hanya untuk kawasan Kebayoran Baru gitu. Jadi ada tabel kegiatan dalam konteks pemugaran. Kira-kira perbedaannya di sana. Ini adalah peta yang awal, artinya relatif cukup hijau. Kemudian kami mencoba untuk melihat batas dari kajiannya itu tidak hanya pada yang menurut SK atau kajian sebelumnya, tapi lebih luas, mengingat bahwa area-area ini adalah area-area zona penyangga dan ini punya potensi sebagai kawasan resapan air yang cukup tinggi. Iya Pak. Tadi yang hijau tadi, Iya Pak. yang asli kan hijau tadi. Iya. Nah ini aslinya kan. Iya ini aslinya. Nah sekarang tidak hijau itu kenapa? Didudukin orang atau apa sekarang? Atau dalam RDTR-nya kita ubah Pak Gamal? Ini sebenarnya tahun 50-an Pak posisinya, kemudian beberapa Enggak, kalau Pak, perubahan. maksudnya di RDTR kita mana petanya baru? Yang 2014. Hijaunya gimana? RDTR-nya kita mana? Kita punya data kan? Ada Pak. Ini yang asli kita. Iya Pak. Ini sudah periode 2 periode rencana sebelumnya memang sudah begini Pak. Enggak maksudnya pas yang kita. Iya. Sebagian kita ada perubahan mengizinkan hijau jadi hunian. Iya kan? Nggak heran. Saya ngerti Jakarta. Memang Jakarta ini banyak sekali sebab ada Perda RDTR itu hijau boleh main-main hak gubernur kan, rubah. Nah saya cuma pengen tahu kalau ini memang udah dirubah kan udah fakta, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau hijau kita didudukin orang, dia jual, atau memang dia bangun di atas hijau harus kita bebaskan. Kalau ini tidak Pak. Ini memang sudah Terlanjur kan? Bukan hijau Pak. Iya, makanya dia rubah. Nah, dia waktu membuat ini dia permainan di situ, diubah. Ya udah nggak apa-apa, ini udah terlanjur kan. Kita pikirin solusi gimana. Nah, kadang-kadang ada yang bilang dijajah Belanda lebih baik kita emang. Udah ada satu kajian tuh. Kita kalau lebih lambat merdeka mungkin nggak sengsara hari ini katanya. Belanda lebih rapi gitu loh, nentuin. Kita seenaknya. Ya, ini udah cerita lupakan ini tahun berapa nih? Ini tahun 50-an Pak, dan yang merancang bukan Belanda Pak. Bukan, udah gila ya, Dari udah Indonesia, gila ya. Pak. Oh. Dari situ. Mohon maaf kami izinkan melanjutkan. Jadi kita mencoba untuk kajiannya sampai tepian yang area hijau gitu. Kemudian ini menjadi zona penyangga supaya bisa dikembalikan menjadi zona penyangga, tetapi namun dengan kondisi yang ada sekarang mungkin kita harus mencari cara Pak agar dia resapan tetap baik, tetapi dia mungkin bisa berguna. Jadi ini kita coba lihat, ini adalah golongan pemugaran yang merupakan Pergub 2007 yang sudah dikeluarkan, sudah ada golongan 1, 2, 3 dan ABC. Ini aturan yang tahun 2007, kemudian ini survei yang kemarin. Nah kemudian kita mencoba untuk mengusulkan bahwa area-area yang berwarna abu-abu itu adalah area-area yang boleh dikatakan tetap hunian. Kemudian area yang berwarna oranye itu Bu, adalah sebelum lanjut Bu, Iya, pertanyaan saya, kalau saya adalah rumah di sini Bu, iya Pak. di sini,
kiri saya sudah jadi bisnis. Nah, saya merubah alasan nggak kasih saya itu apa? Kapan kita masih menyetop? Itu yang susah tuh. Maksud saya ini yang kita mesti diskusikan ini. Ini bukan bicara ini soal goodwill kita maunya apa nih, urusan politik ini. Nah, kayak sepanjang ngomongin CD dari semua tadi. Mereka bayar PBB, BPHTB, semua masih sebagai hunian. Padahal dia bayar upeti terus kepada oknum-oknum ini. Upeti terus ini Pak, tiap bulan nih, restoran semua nih. Nah, maksud saya kita harus berani resmikan Pak. Saya udah minta kan. Nah, kalau kita resmikan, misalnya kayak tadi, sudah 80% kok ya, ngomongin CD tadi. Kalau kita ngomongin CD. Nah, sekarang kita mau ubah jadi semua komersial, atau pertanyaannya, mau berapa persen sih baru boleh dianggap semua? Apa di atas 50? Terus kalau yang 48 gimana? Nah, kita ketemu bisa di Kemang. Ada orang kaya punya rumah Kemang, depan untuk kafe semua. Dia punya 2-3 rumah. Kita bilang kita resminya semua jadi komersial. Oh, saya nggak terima gitu. Padahal ini tukar pikiran aja, padahal pikiran saya sederhana. Ya sudah, kalau jadi bisnis area kan Anda jadi mahal tanah Anda. Ya Anda pindah dong ke tempat lain. Kalau nggak mau bikin bisnis, oh nggak bisa dong, saya suka tinggal di rumah saya. Salah juga. Nah, soalnya dia bilang udah kita mix deh. Ada yang mau, ada yang enggak. Gitu kan? Nah, ada yang mau, kita bilang nggak boleh. Tapi kalau ibu bilang boleh, semua jadi ungu nih Bu. Pasti semua jadi ungu nih. Dan jalannya nggak dirancang untuk itu. Iya. Mungkin hunian semua. Rumah pejabat dulu semua kan ya. Setelah Menteng kan geser ke sini kan. Nah, sekarang gimana usulan ibu? Ya, Kita maunya gimana? Kalau lihat dari RDTR memang sebagian masih kuning Pak. Kemudian peruntukan juga tidak boleh berubah, cuman ada pengecualian nanti dari KBRI TBX tersebut gitu. Tapi kemudian kita melihat bahwa ternyata yang berubah itu adalah kalau tadi ada pola-pola neighborhood adalah jalan-jalan keliling Pak gitu. Jadi yang berubah, jadi dalam relatif tidak terlalu banyak berubah. Kalau ada pun itu hanya 1-2 gitu. Artinya mungkin kalau dikembalikan menjadi rumah lebih mudah. Tetapi pada area-area jalan lingkar neighborhood ini itu yang sudah agak sulit untuk dikembalikan menjadi komersial. Jadi menjadi hunian gitu. Jadi dengan demikian kita mencoba untuk pada area-area koridor aktif dengan penataan kegiatan itu memang apabila memang sudah direlakan menjadi komersial, tapi dia harus punya karakter Pak gitu. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana mempertahankan karakter dalam yang hunian, tapi kalau ataupun harus direlakan menjadi komersial, dia harus diatur dengan bentuk atau karakter baru yang juga khas Kebayoran gitu. Nah, salah satunya yang tidak lebih mudah untuk mengaturnya adalah dengan pohon Pak gitu. Jadi artinya kalau mempertahankan bentuk rumah dan sebagainya itu sangat sulit karena sangat individual milik Persio. Agak berbeda dengan pemugaran satu bangunan Pak. Nah, ini menjadi salah satunya adalah dengan banyak membuat pohon gitu. Nah, kami mencoba melihat bahwa di Kebayoran Baru itu sudah ada rumus untuk pemecahannya Pak. Jadi kita lihat pada beberapa area di sini itu sudah ada seperti jalur perubahan, atau misalnya paling terlihat adalah di Danau Wangsa gitu Pak. Jadi kita lihat ada jalur-jalur hijau yang isinya adalah pohon 3 lapis gitu. Nah, itu sangat efektif sekali, terbukti di sini terlihat dengan adanya jalur hijau ini perubahan komersial di sini tidak bisa sedikit dihambat Pak. Kemudian kita lihat pada beberapa tempat misalnya jalur di sini dengan adanya hijau-hijau di sini itu bisa sedikit dihambat. Jadi setidaknya ada beberapa yang kita meminta ke pemilik karting untuk meminta 2 atau 3 meter untuk menanam pohon Pak gitu. Dengan demikian setidaknya streetscape kita untuk karakter Kebayoran Baru adalah karakter hijaunya masih bisa terjaga gitu. Karena kalau dilihat kita mengatur bangunan saja sudah bertahun-tahun itu sangat sulit gitu. Nah, kemudian kembali kepada bagaimana mengamankan daerah hijau.
daerah abu-abu. Daerah abu-abu ini setiap rumah yang dibangun atau direnovasi itu masuk diperiksa oleh DP2P, DTPAK. DTPAK juga diatur agar kembali ke peraturan atau karakter yang asli. Jadi karakter bangunannya asli satu atau dua lantai. Iya, Pak. Yang menarik ini, Pak. Iya, Pak. Yang soal pohon. Iya, Pak. Nah itu artinya kita mau resmikan dia jadi komersial, tapi syaratnya harus tanam pohon. Salah satunya, Pak. Itu kan, Iya, dan gunungnya ada di berapa? jalan yang di Terus jalan. pohonnya mesti diatur kan. Iya, Pak. Nah pengalaman kita di Kebayoran Baru, justru pohon itu ditebangin dari mereka, karena dia mau parkir. Kan komersial orang datang, justru rukonya itu halangin nih, dia siram lama-lama mati alasan malam-malam dipotong ditutupin. Hampir semua restoran atau tempat usaha di sana itu dia potong pohon dicuri, nyogok orang kita. Saya sempat mau plotting pohon di mana kan, saya mau data aset pohon, orang kita juga nggak kerjain sampai hari ini. Itu dipotong, ada tukang potongnya langsung dibikin kayu, cepat sekali langsung ditutup konblok. Nah maksud saya, kita mesti buat peraturan gitu Bu ya, benar nggak pikiran kita nih? Ya udah, yang jalan lingkar tadi semua kita komersialkan Pak. Kalau itu kesulitan seperti yang tadi nggak mau, berarti kita buka peluang. Yang di jalan itu kita nggak, artinya itu ini mix. Semua boleh diubah, tapi kalau yang si pemilik tidak mau ubah pun boleh. Tapi begitu dia ubah, langsung PBB-nya semua NJOP-nya berubah. Mau nggak mau gitu kan? BPATB, lalu INB semua dia harus pemutihan. Ini kan ditata ruang nih, Pak Kamal. Langsung semua harus diputihkan. Bener nggak pembedaan gitu Bu? Di situ dicantumkan, kamu bisa tanam pohon. Nah ngatur pohonnya gimana? Minimal berapa pohon? Karena pohon kalau ditanam nggak pas juga jelek loh. Iya, Pak. Kalau nggak diatur juga jelek. Juga jenisnya. Nah kalau diatur menghalangi parkiran lain. Padahal itu jadi ruko kan ada DSB itu langgar semua nih. Nah itu gimana solusinya? Kalau pertama nggak ada masalah kan? Kalau pertama udah jelas. Kita segera keluarkan apalah, mau pergub atau apa langsung direvisi. Berarti langsung harus diikutin dengan NJOP, PBB, BPHTB, IMB semua beda. Bayar denda semua Pak. Jadi daripada dia jadi ajang pemerasan oknum dinas pariwisata terus, restoran semua tuh mesti nyetor itu, kalau dipresin. Nah, berarti Ibu tentukan nanti lingkar mana yang boleh. Ini kalau saya salah Ibu koreksi Bu ya. Lalu yang kecil-kecil gimana? Yang tengah-tengah seperti ini, suruh tutup. Nggak ada pilihan. Siapapun korbannya kita nggak tahu. Mungkin juga om saya di situ, tante saya nggak tahu. Jadi harus kita putuskan ini aja. Ibu tentukan di mana, yang ini, yang mana gitu, yang muter mana diputuskan. Jadi dicek betul-betul Ibu kasih pada kami. Nah kita buka, yang kecil-kecil di dalam tutup. Kembalikan kuncinya Pak ya. Tapi udah kayak gede gini, Kota Gedung gimana? Yang ungu ini bukan komersial Pak, tetapi Bukan. ada fasilitas bangunan pemerintahan, rumah sakit dan sebagainya Pak. Jadi ini yang berwarna ungu adalah kegiatan Masih boleh sesuai kan? dengan RDTR Pak. Masih boleh kan? Iya, karena Oh. memang pemerintahan. Berarti yang 1212 yang ngaco itu yang tidak tutup Bu. Iya Pak. Jadi memang contohnya untuk daerah Blok M Pak yang warna ini sesuai dengan RDTR. Jadi sebetulnya warna oranye ini yang agak berbeda dengan RDTR. Oh. Yang ini sudah ditetapkan. Oh, oranye yang beda ya? Misalnya, iya. Misalnya dia komersial memang sudah ditetapkan. Berarti kayak jalan ini nggak mesti dibikin komersial dong Bu? Ya ini Kayak tadi yang jalan-jalan tadi keluarin nama jalan tadi itu. Iya Pak. Nah, Iya Pak. Itu kan jalan Gunawarman tuh. Gunawarman Pak. ya Memang berarti ini kan mesti, yang dalam dikembalikan Pak. berarti yang kayak Tapi ini yang ya kita sudah masih nggak boleh tertutup kan Bu? keluar, Pak. Iya Pak. Tapi ini nggak boleh ada permainan loh, di SK itu mesti betul-betul keluar yang jelas. Iya. Yang mana ini Pak? Harus jelas ini. Kalau dia masuk gang sedikit ada gimana? Ada ini dikit gimana? Dia akan protes.
Nah, kayak ini masuk, dia kurang dikit gimana? Ya kan ini masih oke kan? Oke, ini gimana? Kayak yang kecil itu masalah coba. Dikeluarkan aja, pokoknya tahun depan harus mulai tegaskan sosialisasi. Saya udah punya bayangan ini, ibu kasih tahu pada kami jalan mana yang boleh, jalan mana nggak boleh. Langsung dikeluarkan ke kita, nanti dari dasar itu kita akan bikin surat kepada yang punya jalan ini bahwa Anda harus tutup. Kalau Anda mau pindah harus cari yang di khusus Kebayoran. Kita kasih tahu dia kan jalan ini boleh, jalan ini nggak boleh. Nah, tapi mesti ada alasannya apa? Iya, Pak. Pasti berdebat lagi. Kalau tutup jalan boleh motor nggak boleh motor pasti berdebat. Yang rugi ya pasti protes. Berapa lama Bu bisa dapat? Misalkan jalan Wijaya udah pasti semua jadi, ya kan Wijaya kita kasih. Alasannya apa? Karena udah terlanjur 48%. Kalau 30%, Ya itu yang agak sulitnya gitu. pakai patokan persen. Itu Cikajang itu juga udah semuanya Bu Ririn. Iya, Pak. Cikajang itu Udah. sampai Makanya udah ngomong 72, iya santak sampai santak di sini. Iskandar sah semua. Daripada kita jadi munafik. Nah kayak ini, jalan Leuser 24 gimana? Panggil Pak Polri mah nggak usah ngomong. Beruko semua. Barito aja udah full. Saya dulu kantor saya di Barito tuh. Rumah-rumah biasa tadi ya Pak. Sewain kantor tuh jual apa jadi gedung-gedung. Betul, Mas. Memang ada ini Pak, jadi kalau misalnya 30% ke bawah, maka area itu sebaiknya dikembalikan gitu Pak, karena mengembalikan Pakai patokan 30. ya, sebenarnya nanti bisa Nah dibuat. pertanyaan saya, kenapa gunakan 30? Iya, itu yang 24 udah mendekati 30 juga Bu. 30 ke bawah ya memang. Atau Ibu setuju nggak gini Bu? Ya dasarnya itu pertama dari jalan utama tadi. Dari jalan Jalan Lingkar, utama, dari Mendut. terus kondisi sudah ada belum orang buka? Jadi kalau lebih dari 5 saja satu jalan, udah kita buka. Dia bukan bilang persen. Persen gitu ya. Jadi kalau cuma 5 biji rumah di jalan begitu besar kita suruh tutup, goncangannya masih kurang. Iya. Kalau dia udah lebih dari 5, mendekati 10, berarti daerah ini sudah di mata pengusaha sudah cocok jadi bisnis. Tahun depan langsung beranak tuh. Kalau lebih dari 5, pasti sudah langsung beranak. Restoran orang udah nyontek. Tapi kalau cuma 1, 2, kita bisa putuskan 5. Baik kalau di bawah 5, tapi ada kelemahan juga. Nanti si yang punya 5 ini, dia terpaksa dia beli 2 lagi pura-pura buka supaya lewat angka 5. Supaya dibenarkan untuk pasti gitu. Jadi kalau ngomong itu juga salah. Nah saya lebih cenderung tentukan jalan dulu deh Bu. Jalan mana yang tidak boleh. Iya, baik Pak. Misalnya kan udah pasti nggak boleh nih, ya kan? Iya. Ini jalan apa nih? Kereta apa? Oh bukan Pak, yang titik-titik adalah jalan yang berbut tadi Pak, jalan besarnya. Oh. Jadi ini adalah Struktur batas yang umum. lebih besar Pak itu Pak. Kita nggak bikin light rail ke sini kan Mbak? Nggak ada. Kita nggak mau kan? Cuman ini aja. Nggak ada light rail kan? Itu pohon-pohon kan? Minimal ini udah kelihatan Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jalan Mbak. Buat pergub 13 jalan ini harus dirubah jadi komersial gitu aja. Betul Bu? Yang lain kan enggak kan? Ya, Di sini lain memang kecil-kecil Pak, seperti laser gitu. Tapi kami akan coba jumlahnya Pak. Jadi kalau ini kan tadi berapa lama kasih kita siapkan? Oh, Karena langsung harus diikutin pajak, ikutin semua tuh. Pemutihan, IMB, masih teriak, nggak apa-apa. Anda mau digusur atau mau ikut iya. jadi benar? Ya mungkin dalam 3-4 minggu. Itu udah realita. Iya, sulit. Ya. Orang bilang udah nasi jadi bubur. Dan kita juga nggak mungkin tutup, karena peluang bisnisnya besar di situ.
lumayan loh nih sudah untuk jadi tempat suruh tutup. Ini kalau jalan kecil di bawah 5 suruh tutup, Bu. Iya, Pak. Kalau dia bilang yang lain boleh, yang lain kita bolehkan resmi. Dia langsung sosialisasi nih suruh wali kota. Ini satu camat di sini ya. Kemarin baru Satu kecamatan Pak. Satu camat ya? Iya. Satu camat sosialisasi jalan ini boleh, jalan ini nggak boleh. Ini kita keluarkan. Nah, soal bangunan sekarang, soal pohon nanti urusan PR kedua nih pohon. Iya, Pak. Mau jenis apa? Nanti kita mesti keluarkan di pergub juga. Jenis pohon yang boleh itu apa? Terus satu tanah berapa luas, depannya lebar berapa, mesti ada berapa pohon. Itu diatur seperti itu. Saya kira lebih fair. Jadi kalau saya lebar berapa. Atau kalau ada sebelah, saya boleh bagi sebelah. Kalau tanah diukur, nanggung nih. Misalnya lebar 10 itu 2. Punya saya 12 nih, gimana nih? Nah, misalnya jadi saya mesti gabung tetangga, satu pohon di tengah. Nah, model-model itu, Bu. Atau di tengah parkirannya dia boleh geser nggak? Fleksibel. Dia jangan tentukan titik pohon. Kalau pas dia ruko, pas toko dia juga nggak mau kan? Nah, mungkin dia mau agak geser dikit, terus pohon apa yang dia pilih. Ya, itu dari sisi pohon. Nah, dari sisi model sekarang. Iya, maaf Pak, kalau dari bangunan Pak sebetulnya setiap rumah yang ada di Kebayoran Baru diperiksa oleh TPAK Pak. Jadi ini misalnya yang asli gitu. Hanya peraturan yang berlaku sekarang itu yang general untuk seluruh Jakarta yaitu Perda 7 tahun 2010 gitu, yang garis sempadan sampingnya relatif kecil Pak. Padahal yang aslinya relatif besar. Mungkin kalau Kebayoran tidak terlalu banyak, tapi untuk maintain itu amat sangat mempengaruhi. Jadi walaupun sudah dicoba oleh TP2B untuk dikendalikan, tetapi karena ada batasan peraturan yang berlaku di seluruh DKI, itu yang membuat akhirnya berubah Pak. Jadi intinya misalnya bangunan-bangunan asli itu rasio antara bangunan terhadap lebar itu relatif kecil-kecil Pak. Tetapi karena ada peraturan yang GSB samping misalnya hanya 2 atau 3 meter, maka karakternya berubah dari kecil menjadi besar seperti ini. Tapi ini sebetulnya sudah berlaku, maksudnya terjadi bertahun-tahun begitu Pak. Nah sekarang apakah akan dikembalikan atau misalnya bangunan yang masih ada dicoba dipertahankan dengan GSB samping yang relatif cukup besar. Ini salah satu kendala di pengendalian bangunan. Iya Pak. Bangunan selatan tambah lama tambah tertutup ya. Iya Pak. Dan ini juga akan mempengaruhi KDW-nya terus. Kita harus bikin peraturan apa nih kalau gitu supaya orang juga Sumur resapan Pak. Dan juga GSB belakang. Pemeriksaan terhadap penyediaan sumur resapan terutama untuk mengurangi runoff itu. Izin Pak, memang tuntutan di lapangan memang sangat sulit kita mempertahankan dari sempadan itu. Harga tahu sangat tinggi, kebutuhan juga sangat tinggi. Satu-satunya dengan memaksakan sumber resapan. Sumber resapan ini juga sudah disosialisasikan, dan waktu kemarin juga kita minta bahwa ya dalam INB memang seluruh INB mewajibkan sumber resapan itu. Tapi pengawasan pembangunan rumah tinggal memang sulit. Dan kita juga sudah memberikan konsep sumber resapan bisa di bawah garase, bisa di mana saja, tidak harus di ruang terbuka. Karena apa? Air yang masuk ke dalam site itu, yang penting dia masuk ke dalam tanah. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Karena di bawah karpot pun bisa sumber resapan. Tidak harus di hijau, tempat hijau. Ini sudah kita sosialisasikan pada setiap pengurusan INB. Hanya itu yang bisa, karena memang kebutuhan akan site, akan luasan lahan di Jakarta sangat, apalagi sekarang harga tanah sudah sangat tinggi sekali. sebenarnya gampang Pak. Kalau ada gitu seluruh aja semua tugasin periksa di lapangan. Semua INB Selatan harus bikin. Kalau enggak kita Tugas P2B itu Pak. Jadi mesti harusnya ya harus ada fotonya, harus ini. Betul. kiri. Karena izin Bapak, kalau untuk rumah tinggal itu kita fokus di INB-nya Bapak. SLF memang tidak bisa kita paksakan. Iya, bisa. Sehingga SLF itu Enggak sama maksud saya kan ini kan mereka kan melanggar, ini kan permainan orang kita sebetulnya. Ya,
Kau selatan, kau utara, oke. Iya. Tapi tadi bener, nggak bisa memaksakan peraturan seluruh Jakarta ini homogen. Iya. Kalau di utara mah nggak ada gunanya, kamu sumur resapan, ternyata udah keluar air laut, Iya. makin kamu gali, makin konyol. Jadi kalau yang selatan kan wajib. Jadi kita datangin Pak, para P2B udah nggak bisa dipercaya, karena dia bagian dari main. Iya. Mana sumber resapannya? Kalau nggak ada bikin. Maksud saya udah, nanti catat aja di notulen ini, saya kasih tugas pada lurah. Kan lurah udah nggak suruh urus perizinan. Ya. Lurah cek mana sumber resapan, mana yang ngalir. Kalau nggak lurahnya kita staffin. P2B udah nggak bisa percaya. Orang dia yang menyebabkan main, makanya saya memang butuh sederhana kok buat P2B. Sama kayak pajak, buat saya kinerjanya gampang. Bukan kamu ngawasin berapa, begitu satu tempat ada laporan ada masalah, kamu semua saya staffin. Berarti lu main aja udah. Kalau kamu saya nggak main Pak, berarti lu tidur. Dua kemungkinan. Atau saya juga nggak tidur Pak, berarti lu goblok, nggak pantas jadi pejabat di sini. Sederhana. Kalau kita kan enggak, kan lu ketemu kasus, kenapa? Saya nggak tahu Pak, kamu ngawasin dong. Saya nggak bisa ngawasin gitu banyak Pak. Dia bilang, tapi kan izin kan keluar dulu, jadi gitu loh Pak, P2B kadang-kadang. Sekarang ngomongnya gini, begitu saya kasih izin, oh kita nggak bisa Pak, harus ada izin Pak, kita mesti awasin. Nah kalau kamu udah keluarin izin, kamu ke lapangan nggak? Periksa nggak? Periksa kok. Karena Anda nggak sanggup, kalau itu nggak usah kamu lagi keluar izin. Aku nggak mau lagi main izin Anda, keluarin aja. Kalau itu di Jakarta boleh, saya kasih satu guidance. Anda harus kerjakan ini. Kalau Anda berani melanggar, saya bongkar. Nggak usah urus izin, tungguin aja. Terus sama kan, kalau nggak cukup orang kan, tunggu mana bangun baru saya datangin. Kalau alasannya bolak-balik nggak konsisten gitu Pak. Sama kayak orang pajak aja gitu, nggak konsisten. Sama, jadi saya pikir soal ini kita harus putuskan ini. Orang udah langgar kan, orang udah dilanggar semua Bu. Pohon ibu nggak mungkin keluar kalau kita tetap ikutin. Nah saya kalau yang lama kita bilang yang lama nggak boleh, mesti yang lama. Nggak fair dong Bu. Nah sekarang gimana baiknya? Atau kita kerasin aja, yang baru nggak boleh, tetap P2B yuk main di lapangan. Ini kan semua kan dicuri, curi di lapangan. Dan alasannya apa? Kalau udah terjadi dibangun, nggak bisa bongkar lagi P2B. Padahal waktu bangun tuh dibiarin. Mana ada istilah udah dibangun nggak berani dibongkar? Tetap bongkar kalau mau. Ya kalau udah jadi kan deal, nego Pak. MM-an itu nyabut segel kalau tergantung gedung, itu yang konyol di lapangan. Jadi saya pikir masih berani lurah tentuin. Berarti nanti kita keluarkan aja Bu, satu luas sekian mesti ada sumur resapan berapa. Jadi soal GSP kita nggak bisa nahan kan sesuai yang umum berarti kan. Iya Pak. Walaupun itu merubah karakter sebetulnya. Iya. Semua berubah gitu. Atau kita berani putusin yang udah terlanjur. Sudah. Tapi yang ke depan gitu GSB-nya sudah GSB samping gitu. Nanti saya kurang tahu. Mulai kapan? Anak dia. Kapan tidak boleh? Itu salah, Iya, satu tahu. sini nggak bisa. Harus jelas. Karena ketinggian bangunan sudah Itu melanggar. hanya 2 lantai, jadi pintu akan lebar. Lebar. Kan kamu boleh 3 lantai. Nggak bisa Pak. Tapi kalau pemugaran ya boleh Pak. Pemugaran juga jadi masalah. Bicara pemugaran. Boleh lapor kepada Anda minta izin boleh. Di lapangan emang gedung ada kontraktor Aladin sekarang. Nggak ada kontraktor Aladin toh. Berbulan-bulan kok. Ada proses. Bertahun-tahun kok keliling kelihatan kok. Orang Lampung kita main. Baik saya bilang Pak, butuh sederhana. Ketemu ada bangunan yang salah, udah kamu salah aja udah di lapangan. Makanya saya mau bagi. Ini wilayah siapa? Kecamatan siapa? Di kecamatan ada orang P2B kan? Ada. Begitu di kecamatan ini ada yang nggak benar, kamu copot dari staff. Nggak ada urusan. Kalau pegawai nggak ada lagi, kontraknya swasta. Kamu bisa tangkap berapa, saya bayar. Laporin, kirim foto. 50.000, 100.000. Ini saya pakai Smart City, siapa bisa kirim foto, kasih duit 100.000.
tangkapin aja udah kalau nggak sesuai. Di Kebayoran Baru diumumkan, dulu Kebayoran Baru lebih murah Pak, daripada bayar pegawai. Ini yang terjadi kita. Dia mau ganti, mau tambah 1000 orang lebih main Pak. Baginya lebih dikit, paksa merasnya lebih gede. Pengawas ke pengawas merasnya lebih gede. Ya saya putusin gimana Bu, lebih baiknya? Berarti kita putuskan GSB tetap ikutin yang umum, karakter dirubah, cuma pohon tetap ditentukan. Nah terus sumur resapan ada tanah berapa luas, harus ada berapa sumur resapan, karena di atas udah tutup. Jadi airnya semua itu harus masuk. Kalau nggak ada, kita akan bongkar, berarti dia menipu, kita gugat Bu, bisa nggak Bu ya? Karena dia nipu kita kan? Kita ada kewenangan Pak untuk memikirkan itu. Ah, nggak, rumah kalau dia tinggal gimana? Pak dia bikin kan? Nggak kan udah kalau di EMB sudah ada kalimat itu, berarti saya P2B harus kirim surat kepada seluruh rumah di sana. Dengan IMB yang ada kita, bahwa saudara masih memiliki kewajiban membangun sumur resapan. Ini soal sumur resapan di bawah garasi, di bawah apa nggak apa saya teknisnya. Terus air nggak boleh keluar ke jalan, harus dibuat. Reservoir keliling. Reservoir keliling. Nah, kalau dia ada tembok kan cuma ke depan kan. Iya, sebelum tembok Pak. Reservoir ini kita bikin reservoir. Dia harus bikin. Iya, jadi air bisa ditampung dulu sambil meresapkan. Kalau nggak di reservoir dia langsung luber ke jalan. Berarti kita harus bikin peraturan itu kirim kepada mereka. Iya Pak. Jadi sebutkan IMB Anda masih wajib harus laporkan. Paksa berarti. Seluruh Kebayoran Baru dipaksa. Jadi kita kasih insentif, boleh jadi bisnis komersial, boleh GSB samping juga boleh. Kalau bangunan modelnya masih tetap apa prisma gitu ya, atapnya. Atap perisai ini Pak. Ya. Nggak ada toleransi itu kan. Ada beberapa bagian dari Kebayoran memang sudah 4 lantai, 6 lantai pada awal dibangunnya Pak. Jadi seperti apartemen PT IKA dan sebagainya gitu. Jadi memang Nggak, ada rumah-rumah yang juga, saya lihat depannya nggak gitu lagi. Udah kayak di Kebayoran Baru, udah banyak model Art Deco, Iya, iya memang Mediterania. kalau saya melihat teman-teman di TPAK tuh menjaga betul untuk kembali ke Justru kadang-kadang saya TPAK ini terlalu bikin pusing kita. Ibu ini turut Atau mesti gitu, daripada ada TPAK yang baik-baik dilarang kita, ada TPAK yang nggak mau lapor yang nembak, lewat aja Bu. TPAK putusin nggak boleh, di lapangan jalan terus, nggak tahu TPAK tuh. Iya memang Pak, karena hanya cuma meriksa gambar saja. Kita udah tahu nih, Kebayoran Baru maunya tapi ini, ya udah, nggak usah banyak diskusi ya, tapi masih gini. Kalau periksa gambar nggak berantem. Yang penting tunggu akhir aja, nggak ada sumur resapan bongkar. Nah sekarang kalau kita ngomong jujur, itu yang diprotes orang Bu. Tetangga sih, mana? Itu kayak sini loh Pak, Iya. yang teman saya yang DPR itu. Mana dia? Menurut dia tetangganya udah sembarangan, nggak ada model, boleh dong. Dan dia mana lebih baik loh, GSB-nya betul-betul dia bikin KDB-nya KDB kecil dia bikin. Asal dia boleh bikin yang model-model futuristik. Oh juga jalan kecil nggak ada yang lihat. Termasuk apa tuh Fayakun. Ya. Itu. Ya, kalau tadi sudah diputuskan daerah komersial mungkin tidak terlalu banyak. Kapan bisa selesai nih? Dari ditaruh bisa cepat. Oh ibu datang kita harus keluarkan itu. Iya, mungkin sebulan lagi Pak. Pada Ibu, dasarnya ini kami jelas sudah ada jalan data. mana boleh, mana nggak boleh. Iya Pak. Kalau udah lebih dari 5, ibu boleh aja ibu kasih beranak pinak udah. Iya, baik. Kemudian untuk melengkapi di keputusan tadi itu ada beberapa strategi. Jadi mana yang dibatasi, mana yang non hunian itu harus seperti apa, gitu Pak. Kami kemudian melihat beberapa penataan hunian vertikal Pak. Jadi kita lihat kawasan-kawasan yang tadi hijau, gitu. Sebetulnya terutama pada area-area yang memang sudah padat gitu. Kalau dia konsolidasi lahan dan kemudian membuat bangunan
tinggi atau rusun seperti rusun Pak, karena sebetulnya peraturan rusun itu berlaku bisa dibangun ke seluruh area ini Pak menurut aturannya. Tetapi karena karakter nanti kalau di tengah-tengah ada rusun yang 24 lantai, 16 lantai itu kan menjadi masalah, maka kami membatasi pada area-area tepian yang dulunya adalah area hijau, tetapi dengan persyaratan KDB sangat rendah. Bahkan di lantai dasar kalau memungkinkan semuanya adalah resapan gitu. Jadi itu adalah solusi tadi mengembalikan jalur hijau yang mungkin sudah terbangun dengan KDB yang besar menjadi KDB sangat kecil, tetapi diperbolehkan untuk membangun rusun. Gitu. Karena Gila memang juga ada ya hijau ditaplok jadi. Itu memang tepiannya sudah relatif cukup banyak bangunan tinggi gitu Pak, sehingga kalau ataupun ini menjadi bangunan tinggi hanya boleh pada area tepian saja, tetapi dengan syarat KDB rendah tadi, karena mengembalikan area resapan air. Nah, kira seperti itu untuk beberapa pengecualian dari RDTR. Ini adalah pengecualian RDTR dari ITBX yang bagian apa yang diperbolehkan dan tidak. Ini intinya adalah untuk mengamankan daerah hunian yang tadi memang full untuk hunian saja, dan kemudian yang menjadi jalan lingkar yang nantinya dijadikan komersial. Baik Pak, kemudian kami masuk ke koridor busway Ciledug. Ini ada rencana dari daerah Ciledug Raya sampai daerah Kapten Tendean. Ini dari Perda 1 memang ada area jalan arteri dan juga rencana sistem angkutan umum berbasis rel begitu untuk dari sini, dan ini untuk yang berbasis jalan. Kemudian ini peta jaringan prasarana transportasi massal. Ini ada koridor 15 yaitu Ciledug Blok M itu masuk ke area ini, dan juga koridor 13 Blok M ke Pondok Kelapa. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi-informasi dari Dishub adanya bus berlajur khusus atau busway pada area ini, dan kemudian jaringan kereta pada area ini, jadi MRT. Jadi sebetulnya dengan sama seperti Kota Tua Pak, jadi area pemugaran itu memang sebaiknya jalan-jalan yang melayang itu di tepian agar dia mempunyai area yang jelas gitu. Tapi juga seperti Kota Tua itu dibelah oleh jalur jalan layang gitu Pak. Jadi ini juga kebanyakan baru mengalami nasib yang sama, dia terbelah oleh MRT dan terbelah oleh rencana BRT tadi gitu. Kemudian kami mencoba dari informasi yang ada melihat bagaimana potongan yang ada. Kami dapatkan dari DED dari jalur ini MRT, kemudian BRT memang lebih tinggi 18 meter, mohon maaf MRT 21 meter tapi lebih lebar gitu. Dan kami mencoba melihat bagaimana BRT bertemu dengan MRT. Ini ternyata ada potongan dari dua DED itu mungkin perlu disesuaikan karena tabrakan Pak. Jadi antara ketinggian MRT crossing dengan BRT. Ini yang dimasukkan. Tata ruang masih ngomong tuh ke mereka. Ini pada satu titik sebetulnya Pak. Jadi tadinya BRT rendah kemudian naik, tapi mungkin kurang naik karena ternyata MRT memerlukan space 21,5 begitu. Kemudian kami mencoba untuk bagaimana agar walaupun sudah daerah Kebayoran Baru yang pemugaran itu terbelah tapi punya karakter yang khas gitu. Kami ini baru dampak negatifnya seperti apa gitu. Jadi kehadiran jalan layang ini merusak karakter, memang kualitas bawah jembatan itu pejalan kaki pastinya juga harus diperbaiki gitu, karena yang terbentuk juga tidak baik begitu. Kemudian pelebaran jalan itu dapat mengenai bangunan. Nah, ini kami coba melihat kalau ada nanti BRT kira-kira akan seperti ini. Ini karakter yang sekarang memang sudah kurang baik. Kalau nanti ada pohon setidaknya bisa dikembalikan seperti koridor-koridor jalan lainnya. Nah, kalau ditambahkan dengan BRT akan seperti ini gitu. Kemudian pada Kiai Maja ini sebelumnya sudah relatif cukup banyak pohon. Pada section tertentu dia kalau di tengah akan mempersempit, jadi mau tidak mau ditakutkan kalau melebarkan jalan pohonnya terkena gitu. Jadi ini mungkin harus dipikirkan juga. Kemudian Jalan Purnojoyo itu di tengah ada pohon-pohon
pohon malas gitu istilahnya di media. Nah kalau dia BRT masuk maka pohon ini akan hilang gitu. Ini kira-kira perubahan akibat BRT kalau sebelum ditangani. Ini ada juga usulan waktu itu kami sudah dapat CSW. ya kalau dia ground di tanah gitu. Kalau di tanah memang tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Nah ini memang kalau dilihat dampak negatif antara elevated busway dengan upgrade busway memang ini lebih besar. Tapi kalau memang ini sudah diputuskan maka kita harus membuat solusi bagaimana memperbaiki atau mempertahankan karakter tadi. Mungkin itu yang kami Tunggu jalan itu, beresin jalan dulu Bu. Soal model GSB kita juga udah lepas tadi kan. Model tetap yang Dimas itu, yang penting sumur itu resapan. Dia libatkan lurah, teknisnya mesti digambarin PU siapin, kasih tahu dia seperti apa. Dia mesti dorong orang kaya semua kok, pasti dia mampu kerjain. Dicarikan solusinya Pak. Mohon lagi kena. Iya Pak, kan prioritas utama kita jalur Pak, terima kasih pamit ya Pak ya. Jadi kalau setelah Kebayan Baru itu mau apa isi ini? Nomor 2 ini kami melaporkan permohonan dari Musim Khairudin. Jadi ini mohon kebijakan dalam penyelesaian kompensasi pengganti retribusi Pak. Jadi dulu dia pernah mengajukan perubahan peruntukan Pak permohonan dan mengingat pertimbangan waktu itu tidak dibebaskan oleh Pemprov sehingga disetujui untuk dilakukan penyesuaian peruntukan Pak dengan ditetapkan dikenakan kompensasi. Kemudian setelah itu di rencana detail kita akomodir Pak, peruntukannya kita rubah menjadi hunian. Udah diubah ya? Sudah Pak, sudah. Dari SPD. Ya dari SPD. Nah kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan rapat-rapat koordinasi Pak terkait dengan masalah penyelesaian kompensasinya. Tapi terkendala mengingat tidak begitu kuatnya aturan-aturan yang ada di atasnya Pak untuk menetapkan besaran pengganti kompensasi ini Pak. Jadi yang akhirnya sampai sekarang jadi masih tertunda Pak. Dia mau kasih kita kompensasi tapi kan? Ya. Dasarnya nggak ada. Pak Guru, yang ini oleh saya kecil ya, oleh dua tangannya lah. Dia juga mau. Bukan yang itu. Kepastian dan itu kayaknya nggak serius, tapi mereka komplain seperti tidak kita layani gitu. Tapi padahal sudah dilayani. Pertama dasar hukum memang itu yang cukup ini. Caranya sekarang gimana? Padahal kita udah putuskan kita nggak mau ubah suka pendidikan ke Wisma itu. Waktu itu disetujui Pak oleh Pak Gubernur Pak 2013. 2013. Kita dikenakan kompensasi pada waktu itu. Alasannya memang tidak ya, dan tidak diprogramkan oleh Infonya nggak kasih ya? Terus sekarang dia minta apa lagi? mengenai ininya besaran kompensasinya yang sekarang Terakhir dia mau menyumbangkan gerobak motor apa itu. ini sudah dibahas beberapa kali Pak di biro. Per unit. Berarti sekitar 350 juta. Jadi karena nggak punya acuannya gerobak dikonversi nilai gerobak gitu. Enggak. Kasarnya kalau kita mengatakan nggak ada kompensasi juga nggak salah kan? Nggak salah. Izin Pak, ini sekarang udah kita tetapkan Pak. Ini kalau dia nggak bayar pun ya Iya. udah nggak bisa Pak. Udah berubah perdana. Udah kita ubah dari awal kan? Makanya kalau boleh apa dia berupa sumbangan saja gitu Pak. Sumbangan aja berarti. Sumbangan hibah lah gitu. Ya, Kalau nanti ngasih sudah gerobak, kita ubah Pak. ya kalau hibah nyumbang aja. Sumbang. Makanya gitu. Nggak ada. Di BPKD terima aja. Jangan dikaitkan dengan Iya, jadi tuntutan. bukan ini Nggak ada dari kebijakan. kebijakan. Bukan sebagai kompensasi, sebagai apapun. Iya.
dia memang hibah aja gitu. Tapi sebenarnya harus bayar waktu si perda ini belum dicabut, dia harusnya bayar retribusi dan dia nggak bayar gitu. Nah, Itu lain lagi loh. Itu kita di Biro Tata Ruang jadi lebih khawatir lagi. Iya. Jadi dia Karena kan nggak bisa perda baru menghilangkan kewajiban dia loh. kayak ada SKRD-nya yang benar-benar Belum tuh. Karena waktu 2013 disetujui ini mas sebetulnya perda retribusi juga udah ada. ini kan mohon maaf Pak Yama, ini kan kita waktu dulu bahasnya kosim value. Tanah aslinya apa nih? Kosong. Kosong. Malah jalannya udah dibikin pak. Jalannya udah dibikin. Ini udah jauh. Bikin apa? Nggak ada lapangan olahraganya, udah ini aja dicoklatin. Ini coklat segini, ini coklat semua nih pak. Tanah orang berarti. Tanah orang. Nah sekarang di lapangan ada foto-fotonya kan ini. Dia mau buat perumahannya. Iya, rumah kecil. Ah ini pak, ini udah bikin pak jalannya tuh. Oh dia bikin rumah-rumah klaster-klaster gitu. Kecil ini buat rumah kecil. Pak kamu coba dicek SKRD-nya ada nggak? Kalau SKRD Belum ada. Saya ingat belum ada. Kalau ada itu ada ketentuan peralihan yang memungkinkan dia masih bisa bayar. Belum pernah Nggak ada. terjadi. Ini juga masalah nih. Di bawah 5.000 dia main sama Sudin aja semua. Luasnya berapa sih? 3.500. Sekarang kita bikin peraturan sudah 10.000 lagi belum balik ke kita. Bisa lebih kacau lagi di lapangan. Jakarta gimana mau cari tanah 10.000 udah susah. Ya bagaimana? Rancangan yang depan kan 10.000 baru masuk ke kita. Kenapa sih nggak itu kan sebenarnya PP untuk seluruh Indonesia gitu ya, 15 tahun 2010 perlakuannya. tentang penyelenggaraan penataan ruang itu berlaku di Kalimantan, di Sulawesi gitu yang tanahnya banyak gitu. Tapi kalau DKI menurut saya kita harusnya Kita ada undang-undang khusus ibu kota loh. Kita boleh ngatur lain dengan itu. disesuaikan. Memang kalau untuk mempermudah lebih gampang, lepasin aja. Tapi nanti mengendalinya gimana? Itu tadi kita kendali sini yang ada kendali. Ya, 5.000 aja tidak terkendali apalagi. Tapi kalau dengan PTSP kita harapkan sih bisa jalan sih. Itu semua di PTSP. Teknisnya. Teknis juga, saya pikir buat perjanjian aja nanti cara cowboy aja. Si properti pengembang masih ada satu pasal bu. Kalau sampai dia melanggar teknisnya segala macam, dia boleh pakai konsultan sendiri, pilihan dia yang terakreditasi. Bukan kita yang nentuin konsultan. Kalau sampai terjadi, baik konsultan dan dia bersedia pidana. Bukan blacklist, bersedia pidana. Dia tanda tangan, sama kayak saya tanda tangan sekarang, bahasa basi ya tanda tangan. Kalau ada honorer yang bohong, saya dikenakan sanksi administrasi dan pidana loh. Saya juga nggak kenal nih siapa gila. Ini logika kayak gini. Nah kalau Anda yang bangun rumah sendiri, Anda ada pasal ini, kira-kira Anda mau nggak abal-abal dapatin kontraktor? Nggak mau, ya udah urusan Anda. Ya kenapa masih saya yang putusin konstruksi segala macam? Ada apa-apa Anda pidana. Yang penting Anda cari sendiri konstruksi. Kalau sekarang kita kan main sendiri, TPAK, TP apa segala macam kan kita yang tentuin. Rata-rata jadi konsultan kok yang kita pakai. Siapa yang nggak mau jadi konsultan bisnis? Mau TPAK, mau TPKB apa yang konstruksi itu loh. Instalasi, semua konsultan. Pasti, kalau nggak dia punya kali punya konsultan, berapa kita lepas. Ini akhirnya kita paksa dia, ini nggak usah. Biar pasar yang bermain. Jadi ini ada putusan Anda yang terakreditasi kan konsultan kan ada. Anda cari bebas. Anda udah pernyataan, udah ada pakai dia, ada pakai konsultan, kayak kita notaris kan. Begitu udah beli tanah notaris, setuju. Dan ada pasal itu tadi. Kalau ternyata dia main dan soal teknis segala macam, maka itu pidana. Konsultannya juga pidana. Administrasi, sanksi administrasi dan pidana. Cepat. Itu urus sendiri. Ini pengalaman saya dulu main tambang dia gitu pak. Setuju. Diminta memberikan sumbangan. Jangan kata-kata. Salah juga.
Kalau kata-kata itu nanti biar mereka aja Pak, nyumbang Bapak nggak boleh kayak gitu Pak. Aturan aja. Nah, ya, gitu aja. Nanti kalau mereka mau nyumbang Ya baik, aturannya yang ngambang-ngambang, orang dia udah kuningin mau diapain? Iya. Yang berikutnya yang nomor 3 Pak, ini permohonan dari PT Oleos Kirana Utama. Dimohon untuk penerbitan SLF dengan kompensasi pembelian lahan pengganti. Jadi dulu ini ada pelanggaran lapangan Pak, kemudian dibahas, diputuskan di dalam DKPRD Pak. Waktu itu sudah diputuskan, disetujui, diberikan dispensasi terhadap pelampauan KDB dengan memberikan lahan pengganti Pak. Dan kemudian pada perjalanannya kami teliti lebih jauh Pak, bersama-sama P2B, ternyata lahan pengganti yang akan diserahkan itu Kurang belum besar. cukup Pak, belum cukup untuk dijadikan kompensasi terhadap pelampauan KDB yang terjadi di lapangan. Sehingga saat ini dia ingin menyerahkan kembali Pak, menyerahkan kembali tambahan lahan pengganti dari yang sebelumnya, yang lokasinya bersisian langsung Pak. Berarti itu alternatif 2 berarti ya? Ini Pak. Dari 400 menjadi 910 Pak. Jadi Dia kelebihan KBD. Udah KDB. Udah. Kemudian Gantinya nggak cukup. Nggak cukup. Makanya dikeluarin. Kan gini, si kelebihan KDB itu kemudian kami kan hitung di Biro Tata Ruang, itu kan sesuai dengan hasil dari Dinas Tata Ruang. Kenapa kok bisa masih kekurangan itu? Nah, ternyata di lapangan dia lebih. Berarti waktu itu nggak cek, nggak maksudnya nggak jadi kerja 2 kali gitu. Ya. artinya gini, Di lapangan lagi. Ya. Cek lagi. Terus 4. Nomor 4, ini permohonan dari The Pakuwona Development. Ini lokasinya di Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, 4.500 Pak. Ini mohon pertimbangan teknik pengaturan zonasi untuk pembangunan rumah flat. Jadi, nah ini lokasinya ini Pak. Di klaster jual-jual rumah kecil-kecil itu ya? Nah, di dalam ketentuan kita untuk pembangunan rumah flat Pak, dia dimungkinkan dengan persyaratan antara lain luas Pak. Luasnya ini dia mencukupi minimal itu 3.000, dia ini 4.000 Pak. Hanya saja karena ini golongan pemugaran Pak, perlu kami laporkan kepada Bapak untuk diputuskan, karena memang kalau dia berada pada lingkungan pemugaran itu harus persetujuan gubernur Pak. Tapi kalau boleh kami mengusulkan sebaiknya kita minta pertimbangan dari TSP dan TPAK dulu Pak, sebelum ini diputuskan untuk diberikan izin guna membangun Wisma Flat Pak. Kalau yang belakang ini sebetulnya dia memang sudah Wisma Flat Pak. Aslinya mana? Nah ini Pak. Oh, dia udah bikin Pak. Ini banyak yang sewa, jual-jual kebun Dia sewa gitu Pak, ya? biasanya disewakan. Dijual juga kan ini? jual Townhouse ini ya? dia pakai lift, private lift. Liftnya kalau gede-gede segini-gini. Pakai lift, pakai private lift ke atas. Kecil-kecil sih rumahnya. Tapi banyak yang beli-beli gini, terjangkau. Iya, Pak. Bisa satu lantai dua kalau misalnya 4 gitu, itu bisa 2 lantai itu punya si A, lantai 3-4-nya yang lain pakai private. Gimana baginya aja ya? Pakai private lift Pak. Strata gitu Pak. 1, 2, 3, 4. Sertifikatnya strata berarti. Strata private. Bisa ya gitu ya? Iya. Bisa. Sama dengan apartemen cuma Apartemen lebih sama. terbatas sekali jumlah unitnya Pak. Tadi itu 2 lantai gitu, 2 dan 3. Terus tanah bagi 3 bagi. Tanah punya seluruh Punya seluruh Pak. Jadi tanah bersama. tanah bersama ya. Tanah bersama ada barang Apartemen bersama, ruang itu. bersama gitu. Jadi seluruh lahan itu Kalau di kalau jadi tanah bersama. kalau dirobohin patungan bersama Iya. tuh. Itu yang masalahnya sekarang apartemen itu Pak. Jadi DPRS begitu sudah dimiliki oleh masing-masing, sertifikatnya induknya sama pegang lah, itu yang sekarang Pak. Iya. Ya penghuni sama pemilik mesti. Iya, iya itu dia. Karena si developer kurang aja dia pegang. Dia pegangin, nah itu itu kan jadi lagi. ribut Pak, Iya. ribut. Zaman sekarang masih dipegang oleh developernya. Iya. Takutnya nanti di Nanti ribut tuh. Diagunin. akunnya, nah, itu yang masih sekarang masih. Itu harusnya disimpan di bank bersama. Iya.
Atau Diserahin lah. Di BPN aja lama aman, Pak. di BPN, Heeh. di dua juga. Ya, Pak. Nomor 5, permohonan dari PT Sinar Mas Teladan Dharma Wijaya, lokasinya di Jalan Haji Cokong. Ini yang kita nggak mau kasih kan, beli dari Bakri itu ya kan. Dari Bakri, Pak. Nah, ini lain, Pak, ya. Ini kita nggak mau kasih kan. Ini lokasi. Sinarmas kan. Dia bilang sama kita, masa dosanya dia kena saya, kan saya cuma beli doang dari dia. Yang dimohon saya. Masalahnya kalau beli doang kan lama-lama semua hilang dong. Kita nggak bisa kan ini kan. Dia mau menyelesaikan dia bilang. Bagaimana? Dia mau menyelesaikan perbagian ini kan. Kewajiban segitu aja kan. Jadi gimana Bu Yayu? Ini nggak masalah tuh. Proporsional terhadap dia, Pak. Proporsional selesai itu dia mau. Ya. Kita nggak izinkan, nggak ada pembangunan. Kita izinkan keenakan bakrinya. Kewajiban dipecah-pecah nih Bu, bisa nggak tuh? Harus beresin dulu deh Pak. Kalau nggak dievaluasi dulu Pak yang 2002 ini yang SBPT. Iya, yang lama apa? Nggak, atau kita Sudah gini, bangun. ditolak sampai sisa kewajiban dilunasi. Itu udah ada bangunan belum? Belum bangun. Belum, Pak. Iya, belum. Atau gini apa? Tapi betul, Pak. Ditunda sampai Kan nggak bisa juga kalau dia kewajibannya kan nanti Bakri beli bangunannya berbeda, kewajibannya pasti berbeda kan? Iya. Iya, nanti baru Bakrinya yang kena kewajiban Pak. Dialihkan juga, tidak hanya beli SPPT tapi berikut kewajiban yang menjadi nggak artinya gini Bu, soal kewajiban akan datang urusan kedua. Jadi lahan ini kita blokir. Kita nggak mau urus sampai kewajiban yang lama dibereskan. Saya dulu, Pak. Bisa juga sih, Pak. Ya kan? Bisa juga. Tapi 2002 banyak apa yang kita ambil? Nggak bisa ada. juga, iya Pak. Dia jual. Kayak Robert Tumewu itu nih kasusnya. Dia mau minta batalin. Kalau itu memang ada indikasi bahwa dia menghindari kewajiban Pak. Karena ada kewajiban terus dia minta pembatalannya baru sekarang. Kenapa nggak dulu gitu kan? Tapi kan kalau ini nggak pernah diminta pembatalin, Ini dialihkan sebenarnya kan mau dibeli Bakri. Kalau dibeli Bakri Bukan dengan Bakri. kedudukannya yang berbeda. Bakri Sinar. dibeli Sinar. Sinar. Udah dibeli nih. Sudah, Pak. Sudah dibeli, Pak. Sudah. Sudah dibeli. Yang Kalau memang boleh kami usul, ya terhadap selisihnya itu yang harus dipenuhi oleh yang pemegang SPPT lama, Pak. Karena dia gimana mau nagih ke dia? Banyak Bu Yayu bilang, pemegang SPPT lama juga. nah, itu, Pak. Untuk yang baru, yang Ya kan? Ini berarti kita menyetujui pengalihannya loh. enggak, betul. Iya, Pak. Banyak sekali yang seperti ini modusnya. Begitu udah kenaikan. SPPT PT PT nomor ini. Geraha, Pak. Kalian juga beragak bodoh. Ada catatannya nggak? Yang 2002, coba cek lagi. Menurut saya sih Pak, saran evaluasi lebih sampai kapan? Nah, masalahnya situ kan dia jual. Nah, dengan dia mengalihkan aja, Pak, sebetulnya Udah batal, dia Pak. Batal mengakibatkan dari batalnya SPPT itu, Pak. Jadi sebetulnya Ya kalau kayak gitu kalimatnya berarti ya hak orang untuk jual beli SPPT. Iya, itu. Makanya harus izin gubernur. Di saat izin gubernur seperti ini kita yang mengendalikan Pak. Kita Ya, tapi mensyaratkan kan, apa? tapi kan waktu dia jual, berarti orangnya udah melanggar. Melanggar, Pak. Menjual tanpa, Iya. Izin, gubernur. ya kan? Cuma melanggarnya itu akibatnya adalah gugurnya si PPT tersebut, Pak. Hanya itu, Pak. Ya kalau gitu kita hukum dia, kita nggak mau proses. Ya, bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Tidak memperbolehkan. Bisa, Pak. Tidak memberikan izin. Tidak memberikan kepada yang baru sampai itu Iya. diselesaikan. Iya. Apa?
Saya tulis tidak boleh dialihkan tanpa izin gubernur ya. Iya kan? Ini kita minta ada nggak izin gubernurnya nih? Nggak ada kan? Ada SP3L Pak. Hah? Ada SP3L pernah terbit ini di catatan ini ada. Itu ada SP3L berarti Bapak. SP3L ya. Ini jebak itu dan SP3L loh kemarin. Memang sih boleh sih, Pak. Maksudnya kalau untuk kawasan-kawasan yang utangnya banyak nih Pak. Enggak loh, SP3L mana kemarin? Coba. Nah, ini Pak SP3L. Makanya kita dijebak loh. Dulu kan kita nggak tahu kan Bu ya. Kita bisa kasih SP3L syaratnya asal udah dikuasai. Iya, dulu belum Pak. Udah dibeli. Ini 2013 belum Pak. Enggak, udah juga. Enggak pasti SP3L diterbitkan. Ya. Ini udah diterbitkan pasti udah bersih. Nah makanya waktu terbitkan SP3 pintar minta SP3L dulu nih. Kita dulu tidak terinformasi. Padahal ini Bapak. kok kenapa waktu keluar SP3 nggak disebutin ini pernah isi PPT orang yang belum ada kewajiban. Ada Pak. Waktu itu kita informasikan Pak. Ada kewajiban. Ada kewajiban Pak. Cepat isi itu. Ini waktu dia mengajukan permohonan. Oh ini udah nggak usah ngomong. Ya, Tidak. Ini nggak ada cerita itu. Ya, maksudnya posisi kewajibannya itu di Nggak ada. Nggak disebutin Ada awal Pak, ini. SP3L. apa ya biasanya kan seluruh karena sudah ada SPPT biasanya kita cantumkan Pak. Makanya saya bilang Mbak, saya mau minta surat ininya nih, Surat. yang Oh ada Pak. waktu ngajuin itunya. Ada Pak. Mana? Ada nggak? Ini yang saya bilang manipulasi data seperti ini yang membuat kita terjebak. Ini kan berarti kan menghilangkan kewajiban. Justru saya melihat ya Pak ya, ini Pak Gamal harus hati-hati Pak. Saya nggak menuduh lah orang anak buah Pak Gamal. Tapi saya katakan di P2B di Tata Ruang ini isi itu orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas yang tahu persis aturan. Makanya dia pintar jebak kita dikasih SP3L dulu PT ini. Padahal ini adalah pengalihan isi PPT yang dijual. Jadi mesti peringatan ini. Jadi ini ada, padahal kita tahu mesti ada izin. Betul, kalau udah jual udah gugur. Tapi kalau kamu jual tanpa izin saya, berarti ya kamu sengaja menggugurkan diri. Kayak tambang kan? Kayak tambang tuh nggak ada. Jadi namanya izin tambang tuh nggak boleh dialihkan ke orang Pak. Jadi caranya gimana? Saya alihkan saham. Tukar saham. Ngalihkan saham juga kena. Nah tapi kalau biasanya bupati udah tahu, sogok ini 3 miliar ngalihkan diam-diam. Baru bisa dapat izin. Nah ini juga sama nih. Ini sengaja dia keluarkan SP3L. Nah saya kalau mengatakan itu gugur SPPT. Gugur SPPT buat apa ditulis bahwa pengalihan hak itu harus izin gubernur. Kalau nanti di dalam membangun di dalam Toh udah dialihkan juga pohon baru juga langsung diputihkan toh. Iya gugur deh Pak. Iya, makanya kalau sistem makanya ini kan tafsiran hukum yang cerdas. Padahal substansinya kan ini substansi hukumnya itu kamu nggak boleh alihkan tanpa izin ini. Nah kalau kamu alihkan diam-diam, gue hukum lu nggak kasih lu izin, walaupun juga nggak jelas gitu ya. Tapi dia pintar, tuh dia alihkan, makanya tafsiran tata ruang. Kenapa saya nolkan ini? Karena dia udah alihkan, udah gugur. Nggak ada izin Bapak, nggak ada instrumen kita yang melarang dia untuk mengajukan SP3L Pak. Ya tapi kan maksud saya informasinya kepada kita bahwa tanah ini ada kewajiban. Nah jadi makanya tata ruang berani kenapa? Oh udah gugur kok isi PPT, kok ini suatu persepsi tata ruang ini. Tapi luasannya kan nggak keseluruhan Pak yang diambil sini yang Iya. SP3L. Makanya sekarang pertanyaan saya, Beda sedikit. yang sisanya mau ngapain kita? Sisanya nggak dibeli sama dia Pak. Hah? Nggak dibeli Pak. Enggak, yang banyak orang itu masih menguasai sisa itu dong. Iya. Iya, Betul. jadi justru itu makanya akhirnya ribet nanti di penagihan karena SPPT yang lama masih hidup yang segede gitu yang Dia nggak matiin loh isi PPT loh. gitu gitu. Enggak, justru saya bilang ini orang ini cerdas. Dia kalau saya mau jual tanah, ngapain saya sisa dikit? Sisa berapa meter ada yang lama sama yang baru? Berapa lama? Ini, Pak.
Nah, yang lama yang Lamanya 29 ya. 29. nipu dia sengaja. Dia korbanin lahan itu. Jadi selisihnya tuh ada di coba kayak Dia sengaja. Bisa saja ada itu Pak, makanya di dalam poin 1 itu Pak di saran kami PT Budi Graha ini harus terlebih dahulu menyelesaikan sisa kewajibannya Pak. Jadi selisih kewajiban. Terlihat ya kalau Makanya kalau sisa cuma 1.000 itu dong. Iya itu Pak. Makanya itu yang kan nggak ada Yang- jelas kewajiban Pak, kalau 1.000 mana kewajiban? Ada Bu. Ya ini MJL ini kan. enggak, kalau mau ngomong fair Pak ya, makanya itu tafsiran, makanya dia orang pinter. Kalau mau tafsiran yang fair, si Budi ini harus selesaikan 29.000 kewajiban. Kewajiban Soal nanti SP3R kan belum mati nih. ya. Kecuali dia ngajuin matiin SBT. justru yang siapa Bu yang orang Manado nama tadi itu? Itu orang masih agak jujur dan bodoh Bu, saya bilang. Gue jual aja. Kalau ini udah dialihkan Pak. Makanya dia cari celah hukum. Padahal berarti dia melanggar hukum dong, pasal mengalihkan harus izin gubernur. Nah lalu sekarang pertanyaan sanksinya, kalau udah dialihkan berarti kewajiban kan gugur. Iya. Nah kan pertanyaannya dosanya dosa nggak dia nggak minta izin gubernur? Dosa Pak. Dosa. Nah kalau dosa, Harus makanya dia jebak kita ngajuin SP3L. Sini nggak dikasih kesimpulan bahwa udah dialihkan pada PT lain tanpa izin gubernur. Kalau udah kalimat itu pasti Pak Jokowi langsung tolak. Nah sekarang pertanyaan kita jadi tambah runyam. Udah ada SP3E bisa tolak isi PPT nggak? Bisa saja Pak. 2000 berapa tadi 2013 6 bulan kan berlaku. Ya. Kalau kita nggak mau perpanjang juga boleh loh Pak. Boleh. Kewenangan kita. Ya udah putus saja. 6 bulan SP3L. Iya, 6 bulan hanya. 6 bulan. Udah lewat 6 bulan dong. Udah mati Pak. Ya udah. Udah mati. Kalau mati nggak boleh ngajuin isi PPT dong. Iya. Ya kewenangan Bapak untuk tidak. Ya maksud saya gini loh Pak Lo. Maksud saya gini, tata ruang ini terlalu pinter. Kalau udah mati, kamu nggak boleh ngajuin isi PPT ke saya. Cuma kalau kita nggak hati-hati ini nih Pak. Boleh Pak, kalau dia sudah bebaskan Pak. Kan dia SP3L Pak. Mohon untuk persetujuan prinsip pembebasan. Nah, Kemudian dia lakukan pembebasan Pak. betul. Nah setelah itu Tapi dia harus ngajuin isi PPT di dalam jangka waktu 6 6 bulan loh. 6 bulan dari Juli Pak. tidak ada ini. Iya, kan 6 bulan. Setelah 6 bulan kan ada bunyi di dalam SP3. SP3 kan ada batas waktu kan. Ada 6 bulan. Nah kan gini Pak Lo. Makanya saya bilang ini tolong tata ruang itu terlalu lunak ini. Tata ruang gawat ini. Menjadi batal dan secara risiko yang timbul karenanya menjadi beban tanggung saudara. Kecuali Ya yuk nih, saya terjemah sehari-hari nih Pak. Kalau ada SIPPT tanpa SP3L salah nggak? Salah. Ya. Kena Makanya kena sanksi. denda. Ada Iya. sanksi Pak. Makanya kena denda. Iya Pak. Kan gitu. Iya. Nah artinya kalau mau ngajuin SIPPT terjemahan hukum ya, saya nggak menganggap saya mau bayar mau apa. Saya mau bayar mau apa. Bukan ngomong itu loh, kita ngomong hukum nih. Iya. Artinya SIPPT baru bisa diajukan kalau ada SP3L. Kalau tidak mau kena sanksi Pak ya. Iya. Makanya dengerin substansi hukum nih, dia mau sanksi pun dia tetap nggak boleh, tau nggak sebetulnya itu lucu aja. Jadi harusnya substansi hukum itu kalau udah nggak ada sanksi lebih konyol dong Pak. Soalnya sanksi kan supaya kamu jangan lakukan. Iya. Jadi kalau kamu nekat lakukan pun, kalau kita jujur tanpa SP3L saya nggak mungkin terbit SIPPT. Kita tuh konyol banget, substansi hukum kan itu Bu. Iya. Ya itu suatu nggak mungkin terjadi ada orang didenda gara-gara nggak buat SP3L, nggak bakalan sebetulnya, nggak bakalan, betul Bu, substansi hukumnya. Iya. Kita aja konyol gitu loh, biarin, gua mau langgar lo mau apa? Ya udah gua terima deh, kan kok gila gitu. Kita udah bilang itu maksud saya ini sepakat substansi hukum dulu ya. Iya. Nah saya bapak baca ini. Kalau ini lewat 6 bulan udah batal, berarti boleh nggak ngajuin ini, Bu Yayu? SBT. Nggak boleh, Anda mesti perpanjang SP3L Perpanjang dulu. dulu. Iya.
Walaupun sekarang itu mungkin sudah dibebaskan semua Pak Gamal, tapi mengajukan SPPT kan sekarang dulu udah kata dulu kalau melihat di angka 9 Dia kan mati apabila proses pembebasannya belum selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Baru dia batal, Bu. dan proses pembebasan operasi Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan proses pembebasan belum selesai, maka SP3R batal. Iya. Jadi kalau dia sudah selesai, ini karena tadi pengalihan tadi ya. Oh, lapor ulang ya. ya, Pelajari kewajiban PT lama. Maka ini yang lucu loh. Lu kewajiban. Selesaikan dulu kewajiban. Kirim surat lagi tuh, Bu. Udah lunas aja terus Pak. kemudian nomor 6 ini Pak, ini sebetulnya hampir sama Pak kasusnya Pak. Cuma ini biar SIPPT-nya dalam rangka pensertifikatan Pak. Ini juga perlu terbit Pak, SIPPT atas nama PT Cipta Piranti. Nah ini Pak. Ya udah gini aja udah sama. Persis Pak. Lunaskan dulu. Ya kan? Terus untuk sertifikat ini diatur Sertifikat kalau untuk dari Haji Samsudin SSS Pak. QQ PT Kemang Karya Utama. Ini permohonan pembaruan SIPPT Pak. Jadi dia sebelumnya sudah pernah terbit SIPPT Pak. PT ini dulu pernah dia mengajukan pengurangan Pak. Pengurangan luas SIPPT. Nah dulu kita tolak Pak karena terindikasi dia ingin mengurangi kewajiban Pak. Nah, sekarang dia karena ini udah dijual ke orang, sekarang dia ngajukan lagi SIPPT keseluruhan Pak dengan bersama-sama dengan pemilik tanah yang ini. Gitu Pak. Enggak dia raya kemang gede-gede tanahnya. Jalinan di apa di badan apa jalinannya itu enggak? Dia bentuk KSO atau enggak? Namanya kan tadi di brandnya. Inbrand, ya Oh, Inbrand. di brand di PT-nya. Di PT ya. Dia nggak ada SP3R juga kan? Tapi dia udah kita kenakan sanksi Pak. Udah bayar. Ah, belum Pak. Belum. Ini belum dipenuhi Pak. Dia belum penuhi gimana? Kita tulisin aja deh Pak. Penuhi dulu sanksi SP3R. Atas SIPPT yang lama ya Pak. Iya baru diproses. Seluruh kewajiban yang terdapat dalam SPPT Ya. 2008 melekat pada SPPT baru. Baru. Kamu bayar dulu kewajiban dia total, baru kita diskusi deh gitu aja Bu. Nggak usah. Ya terus kapan? Yang nomor 8 ini permohonan dari Yayasan Abdi Karya Pak. Ini di Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, 1,2 hektar. Ini mohon pembaruan SIPPT Pak. Ini mohon pembaruan SIPPT karena sudah habis masa berlaku SIPPT-nya Pak. Berarti ini nggak masalah ini ya. Makanya Pak Gamal mau nanya, Ya. apa bedanya pembaruan dengan Kalau pembaruan Ya biasanya udah. atas Ada pidana. kedua aja udah 9. Ya, Pak. Ini udah beres semua nih SP3R. Ini sudah Pak, berdasarkan data yang ada pada kami Pak. Suratnya udah semua ya. Ya, ini udah SKGB Pak. Ini dia beli SKGB. Dan kami total dari SKGB tersebut luasnya sama dengan luas yang dimohon SP3L nya Pak. Ya udah. 7 sesuai saran di atas ya. 10. Nomor 10 ini permohonan dari PT Gama Karya Utama. Ya, Nomor 8
balik lagi. Tiga Makarya Utama di Jalan Simatupang Pak, di Jakarta Selatan, Pak, di 500 meter. Ini minta SP3L Pak, minta SP3L. Udah jual beli semua udah ya? Sudah Pak. Ketentuan SKGUP itu apa tuh 92? Terkena ketentuan SKGUP. Sanksi Pak. Sanksi Pak. Kalau dia tidak Sudah oleh Pak Sofi. Ngapain sebutnya SKGUP? Dia nggak melanggar SP3L ya? Udah bebasin dulu. Kenapa kalimatnya masih terkena ketentuan? Ini buat isi PPT nih. Ya, karena dia sebetulnya Terdapat aset Pemprov DKI. ada Pak. Jalan MHT. Jalan MHT Pak, di tengah sini Pak itu. Ada. 90 ya. Substansinya kan itu. Nggak, substansinya kan itu. Ya, Sebenarnya maksud substansi, saya pikir ya, ini benar nggak koreksi aja. Maksudnya substansi itu kan SP3 jangan sampai kita kasih izin, Ya. kamu nggak bisa bebasin. Betul, Pak. Makanya dibuatlah SP3L. Tapi satu pihak ternyata ini mengunci orang, terpaksa jual ke seseorang. Kan akhirnya nggak benar. Iya. Nah ini kita bikin peraturan agak memotong. Harus beli, harus Kamu beli. mesti ada jaminan dia mau jual dulu. Nah, kalau dia udah bisa beli, lebih hebat ya pas sekedar jaminan dong Pak. Ya harus kita kasih deh. Kita belum dibeli saja asal ada jaminan orang itu bersedia jual, kita udah keluarkan SP3L. Kalau dia udah jual, dia nggak jadi SP3L, malah ini yang Pak Koko bilang, kita pegang tanah-tanah udah dikuasai orang penuh nih. Nggak perlu SP3L sebetulnya Pak, langsung SIPPT sebetulnya. Tapi kalau langsung Cuma kalau kena kena sanksi Pak. makanya akhirnya dia ngajuin. SP3L Pak. Ya. Berarti boleh disetujui Pak ini Pak. Jadi berarti nggak usah dikenakan lagi Pak. Iya, tidak dikenakan, tapi ngacu aturan, dia boleh memproses, Iya. gitu Iya. loh. Ada itu ketentuan yang multitafsir tuh, saya Multitafsir, buat Pak, kajian SKD. gitu Pak. Tidak kena sanksi kan? Iya Pak. Bisa diproses. Gawat ini. Jadi Pak, jadi terkait jalan 11. ya Pak, ini permohonan dari PT Singa Propertindo Pak. Ini di Jalan Tendian, Jakarta Selatan. Ini juga hampir sama Pak. Ini mohon SP3L, tapi sudah pernah terbit di SIPPT Pak. Ya, Dia beli lagi nih. dibeli lagi Pak. Ya bisa. Maksud saya ini Pak loh. Kenapa yang kemarin Anda tidak masukkan ini? Yang tadi itu loh. Kasus Sinarmas. Yang Sinar Mas itu Pak. Ya saya jadi suuzon nih Pak. Kenapa saya suuzon? Orang Sinarmas ini mungkin nyogok oknum kita di dalam ngetik. Karena yang kemarin juga bohongin saya juga tuh. Ya, biasanya sih. Akta notaris untuk kan kita SP3 baru terbit kalau sudah ada akta notaris pernyataan orang itu mau jual pada dia. Saya begitu baca akta notaris apa? Pernyataan si Sinarmas sendiri bahwa dia akan ikutin perintah kita bebasin Gilang nggak? Ya. Jadi itu masuk kepada saya itu tulisannya sudah ada akta notaris persetujuan. Persetujuan. Terus saya begitu baca bukan persetujuan dari pemilik mau jual loh. Persetujuan dia ngaku mau bebasin Gilang nggak? Ya. Makanya orang ini tukang nipu kalimat ini lama-lama saya pikir. Makanya saya jadi curiga. Semua yang Sinarmas saya mesti pelajari bener. Nah, saya pertanyaan saya gini Pak. Ya. Kalau saya tukang ketik, nggak terlalu pintar atau pintar pun, ini format-format surat pun sudah ada di komputer. SP3L sudah ada komputer, ya hapus-hapus lah. Pertanyaan saya, kenapa nomor 11 ini bisa keluar sesuai harapan Bu Yayu dan kami gitu loh. Disebutin bahwa ini pernah keluar SIPPT. Kok tadi yang Kuningan Enggak keluar. waktu Pak Jokowi gak disebutin, ya ketipu dong Pak Jokowi. Tanah, ya cuma kasarnya ini Pak, ya nomor 10 ini Pak. Nomor 10 Pak. Kalau nomor 10 ternyata ada SIPPT yang lama, saya ketipu nih Bu, kita kan setuju nih langsung nih Bu. Ya. Ya. Padahal ternyata di balik ini ada SIPPT yang lama. Itu yang saya bilang tata ruang nggak benar. Biasanya kami cek Pak, seperti ini Nah, Pak. kenapa yang Sinarmas nggak dicek? Kalau Sinarmas selalu lolos aja. Pertanyaan saya itu loh. Ini kan satu grup kan.
Ini kedua kali loh Sinarmas punya grup ngajuin SIPPT bermasalah. Saya udah parah Bu. Mas dengan Roxy. Saya baca lagi. Dia masih berpikir saya berkas gitu banyak nggak mungkin baca kan? Kalau izin Pak, kalau yang Duta Pertiwi itu Pak, memang itu kita dirapimkan sebelum ada petunjuk Bapak mengenai bahwa dia sudah harus bebas kan Pak? Nggak, kan ada akte, kalau ngomong jujur ya. Iya, Pak. Dia akte baru, saya pelajarin ya, makanya saya alasan. Kalau yang sebelum yang dulu, juga nggak perlu pernyataan akte kok. Dulu mau ngajuin SP 3L, nggak perlu minta akte notaris. SPPT baru. Nah, maksud saya kenapa si Sinarmas ini begitu pinter, ada akte notaris, makanya saya merasa kayaknya udah lama ngajuin. Udah Pak. Ngerasa yang mau trik saya, mau nipu saya nih, gak ada akte notaris persetujuan. Kan disebutin, sudah ada aktenya. Nah itu maksud saya itu Pak. Ini agak konsisten nih. Maksudnya mau bohong pun bohongnya konsisten gitu Pak loh, supaya saya ketipu. Kalau Pak gak konsisten saya langsung tahu. Karena kalau Duta Pertiwi itu memang Pak, itu pertimbangannya waktu itu Waduh. dia perpanjangan ketiga Pak. Makanya kita jadi pertanyaan kan memaksa orang jual. Kan kita udah bilang jaksa nangkep kita gara-gara maksa orang jual tanah kepada kita memperkaya PT loh Pak. Kalau Bapak kasih SP 3L tanpa ada orang berkomitmen mau menjual, kita memberikan hak kepada PT menjolimin hak orang loh Pak. Bapak nggak bisa bangun, nggak bisa jual, nah itu yang kita perbaiki. Nah ini kan jadi lucu nih. Jadi sudah selesaikan kewajiban dulu Pak ya. Iya Pak, sama seperti yang Bapak tujuh juga. Ini Pak Danang, yang Pak Danang nulis pertengah ketentuan 3L itu ada. Kalau dia tidak punya, ada 3 alternatif. 1 dipilih oleh pemerintah, 2 apa gitu ya, ketiganya diberikan kesempatan. Ya, cuma memang di dalam pasal itu tidak jelas disebutkan Bu, kalau dia diberi kesempatan untuk memohon SP 3L, apakah dia tidak jadi terkena sanksi gitu. Ya otomatis enggak dong. Karena ada Punya SP 3L, kecuali untuk perumahan. ya cuma Itu beda sendiri kan. ada ketentuan bahwa pemilikan tanah setelah tahun 92 dia terkena Oh iya. sanksi Bu. Gitu, Pak. Jadi PT Pandigasora ini punya SPPT Pak. SPPT ada kewajiban. Nah, selain kewajiban yang tertuang dalam SPPT, sehubungan dia membangun apartemen yang notabene ada penduduknya Pak, dia dikenakan kewajiban lain Pak, tapi kewajiban itu tidak diserahkan. Jadi kewajiban sarana prasarana guna melayani kebutuhan penduduk di apartemen tersebut Pak. Nah itu berupa sekolah, nah itu Pak. Nah dia ingin kewajiban menyediakan itu dipindahkan ke tempat lain Pak. Yang jauh. Tidak, dia mengajukan alternatif 3 lokasi. Yang ini dia lokasinya Pak. Ini antara lain alternatif pertama, kemudian ada beberapa alternatif lain. Ini nggak sesuai dengan maksud kita loh. Maksud kita tuh sekolah tuh di dalam komplek yang sama. Ya, dia menawarkan ini Pak. Nggak bisa. Itu menambah macet. Nggak bisa. Ya, Dia pikir jualnya lebih untung, tanah yang nggak itu. Aku ngerti pikirannya tuh nggak. Tanahnya yang dikasih itu nggak bisa bangun apa-apa. Jadi dia pengen jual ini lebih untung. Tapi akibatnya orang sekolah jadi jauh Pak. ya. Terutama penduduk yang ada di apartemen sini ya Pak. Iya, jadi macet. Kita mau terpadu. Olah aja Pak itu. Nggak boleh lagi ada kayak gitu pindah-pindah. Pindahin juga pusing loh. Nanti soal nilainya lagi, cek lagi. Ini pengusaha Pak. Masalah paku Buana Teras yang diskusi Bapak supaya dibahas di rapim. Ini paku Buana Teras yang lokasinya di Jalan Cipulir Pak, di Jalan Pondok Raya Cipulir. Secara teknis semua sudah memenuhi persyaratan.
di sini di surat PT Selaras Mitra Sejati mengatakan tunda setahun, sebenarnya bukan setahun ketunda karena permasalahan komplain tetangga, tapi memang ada permasalahan lain secara teknis yang dia harus penuhi. Kemudian 2 orang komplain yang memiliki ruko pas di bersebelahan dengan proyek perkebunan teras ini minta ganti rugi, minta rukonya dibeli seharga 12 miliar. Padahal tahun lalu dia membeli hanya 2 miliar tetangganya. Jadi kelihatannya pemilik 2 ruko ini sulit diajak kerjasama karena diundang 2 kali juga tidak mau datang. Dalam kondisi seperti ini, saya terpaksa harus keluarkan IP fondasi Bapak untuk bisa bekerja di lapangan. Karena permintaan dari 2 miliar menjadi 18 miliar terlalu jauh, Pak. Namanya minta aja surat itu aja, waktu dia ngadu kita tunjukin. Ada bukti dia merasa seperti itu. Iya, Pak. Dia minta bukti aja surat pemerasan itu. Supaya orang nuntut, lapor ombudsman lagi, Bapak mesti siapin tuh. Iya, Pak. Sekarang ombudsman kita juga nggak ada kerjaan juga tuh urusan gitu di lahan segala macam. Dan ada indikasi ini juga ada bisa main-main. Iya, pasar. PD pasar tuh. Ya semua apa yang model-model itu tuh. Pak Eros Pak masih Pak pernah Ombudsman. udah 2 kali ombudsman. Nggak ya kayak kasus ini tuh banyak tuh Pak yang pengen pindah sekolah gitu, kita nggak bisa kasih. Ya. Itu nambah macet dan nambah beban untuk kalau keluarga kan kita pengennya super blok Di situ turun, Nggak kemana-mana. maksudnya gitu kan. Kalau kita keluar lagi itu Pak, yang penting Bapak pemerasannya ada Pak. Siap, Pak. Ya, makasih ya.